Jadi sifat dari pertama itu iblis. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ini akulah yang lebih tahu tentang keistimewaan Adam ini. Begitu kata Allah kepada malaikat yang bernama Azazil, dan kelak dia namanya iblis. Dialah induk dari segala kejahatan, iblis. Apa bedanya dengan setan? Nah, setan ini kalau ada makhluk bernama jin atau manusia, kalau dia mengajak manusia, menggoda manusia kepada jalan kejelekan, itu namanya setan. Kalau jin dia jin setan, kalau manusia manusia setan, menggoda orang agar bersikap seperti iblis yang merupakan induknya. Nah, jadi Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman kita bisa bersikap iri dengki kepada kita sendiri. Bagaimana terjadi di kantor-kantor, terjadi di pasar, terjadi di transportasi, terjadi di plaza, di mana-mana orang bekerja, ada itu yang iri. Apa ciri-ciri orang yang iri dengki kepada kita itu? Kalau kita berprestasi, dia akan memuji kita, tapi memujinya berlebihan. Berlebih-lebih, wih, buat kamu ya. Oh, berlebih-lebihan pujiannya. Itu namanya pujian yang menghancurkan. Pujian orang yang iri, sakit hati. Hati-hati. Kalau sudah berlebihan, itu menunjukkan orang itu hatinya busuk sekali. Yang kedua, ciri-ciri orang iri dengki kepada kita itu selalu menirukan ucapan kita. Jadi apa ucapan kita itu diulang-ulangnya, ditiru-tirunya dengan gaya yang lain. Nada kita, dia lain pula nadanya, tapi ucapan kita itu diulang-ulangnya. Kemudian yang ketiga, serba ingin tahu saja tentang diri kita. Ingin tahu dia, apalah pekerjaan orang ini dan bagaimana pekerjaannya, berapa pendapatannya. Selalu dia selidiki. Orang ini tandanya iri. Kemudian yang keempat, selalu merendahkan kita, meremehkan. Apa yang kita dapatkan selalu diremehkan. Masa segitu. Dia remehkan. Baru segitu katanya, diremehkan. Nah, ini kita banyak ketemu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kelima, memberikan saran palsu. Ada saran-saran kepada kita tapi palsu, tujuannya untuk menghancurkan kita. Saya di Jakarta tahun 2010, di Jakarta ada lomba tulis karangan ilmiah antar seluruh widya iswara seluruh Indonesia yang diikuti oleh 10 provinsi. Saya termasuk dari 5 orang yang diutus ke Jakarta. Pergilah saya. Nah, dalam lomba itu teman saya membisikkan kepada saya, memberikan saran-saran. Saya menyangka sarannya itu benar, karena sarannya itu berbisik-bisik kepada saya, serius. Tapi rupanya dia melakukan saran yang palsu. Saya membawakan makalah karya ilmiah di depan juri-juri. Pak Hakim nomor berapa katanya? Nanti nomor 7, sekarang baru nomor 5. Saya ingatkan Pak Hakim ya katanya, sambil berbisik-bisik. Nanti kuat-kuatkan suara,
ini orang sudah banyak mengantuk, dan lambat-lambat saja bicara, nggak usah cepat-cepat. Keraskan suara, semangat ya, semangat. Ayolah. Saya sangka sarannya itu benar, lurus. Ternyata sarannya itu tidak lurus. Ketika saya semangat, ketika saya lambat-lambat menyampaikan, itu yang terjadi adalah kehabisan waktu saya. Seharusnya saya dapat waktu 10 menit lagi, habis waktu karena dia suruh berlambat itu. Akhirnya saya tidak bisa mendapat juara waktu itu. Dia dapat juara ketiga. Wah, senang hatinya. Kemana-mana dia ceritakan, saya memberikan saran kepada Pak Rakib ini, diikutkannya, akhirnya dia gagal katanya. Saya sangka sarannya itu lurus, rupanya dia memberikan saran yang palsu agar dia naik terus laju ke atas, sedangkan saya gagal. Nah, itulah yang diinginkannya. Masya Allah, seumur hidup saya ingat terus menerus begitu. Saya tidak menyangka bahwa teman sendiri bisa iri, bisa dengki kepada kita. Itulah sifat dengki. Yang keenam, sifat dengki itu adalah bermuka dua. Bermuka dua ini artinya di depan kita lain ucapannya, di belakang kita lain ucapannya. Itu namanya bermuka dua. Ramah di depan, bergunjing di belakang. Kalau di depan kita dipuji-pujinya, tapi di belakang kita ditertawakannya. Itulah tanda-tanda orang yang iri dan dengki kepada kita. Yang ketujuh, yang meremehkan usaha kita. Hal-hal yang terhebat yang kita berikan dianggap biasa-biasa saja, padahal kita sudah melakukan hal yang terbaik. Nah, karena itu kita harus waspada. Ingat, saya lupa pula pada waktu itu karena tidak sadar bahwa orang itu dengki. Seharusnya saya membaca Qul a'udzu birabbil falaq. Itu ayatnya seharusnya. Jadi ibu-ibu, selalulah baca ayat itu walaupun tidak ada orang yang dengki. Kita baca saja ayat itu karena kita tidak sadar bahwa ada orang yang sedang dengki kepada kita. Bacalah Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Mohon aku berlindung kepadamu ya Allah. Mohon perlindungan dari orang-orang yang dengki, orang yang iri hati apabila dia hasad, apabila dia dengki. Mohonlah ya Allah supaya dijauhkan dari hasad dan dengki. Nah, surat Al-Falaq ini sekaligus turunnya dengan surat An-Nas. Jadi surat Al-Falaq adalah surat yang ke-113. Surat An-Nas adalah surat yang ke-114. Turunnya kedua ayat ini disebabkan ada seorang wanita tukang sihir di kalangan orang Yahudi sangat iri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang banyak pengikutnya, lebih banyak daripada pengikut orang Yahudi. Kata orang
tukang sihir dari kalangan Yahudi ini, kok cepat sekali Muhammad itu dapat kawan, kok pengikutnya begitu banyak. Kalau begitu Muhammad ini harus dimusnahkan karena Yahudi mendapat saingan. Jadi adalah seorang wanita tukang sihir, diambilnya lah benang 7 warna, diambilkannya lah pula benda-benda tertentu, digulungnya dengan 11 gulungan dengan mantra tertentu dalam bahasa Yahudi, bahasa Ibrani, lalu dimasukkannya ke dalam sumur tempat Rasulullah mengambil wudhu. Nah, ketika subuh hari Rasulullah mengambil wudhu, terasa agak panas. Air tadi menyentuh tubuhnya tak seperti biasa. Lalu Rasulullah merasa tubuhnya tidak enak, lalu dia berbaring sebentar menunggu suasana memungkinkan, sedangkan waktu subuh sudah dekat. Para sahabat bertanya, ada apa ya Rasulullah? Sebelum sahabat datang, rupanya turunlah 2 malaikat. Pertama Jibril, yang kedua Mikail. Mikail bertanya kepada Jibril, sedang apa Muhammad? Dia sedang dilakukan perbuatan oleh orang-orang yang dengki dan iri. Nah, lalu setelah itu diturunkanlah ayat ini sekaligus, Qul a'udzu birabbil falaq dengan Qul a'udzu birabbin nas. Yang Qul a'udzu birabbil falaqnya ada min syarri hasidin iza hasad. Mohon aku berlindung ya Allah dari perbuatan orang yang iri dengki ketika dia melakukan kedengkiannya. Kejadiannya waktu subuh. Jadi qul a'udzu birabbil falaq, aku mohon ampun kepada Allah dari kejahatan yang dilakukan orang waktu subuh. Jadi ada kejahatan itu dilakukan orang waktu senja, ada yang waktu subuh. Ini yang waktu subuh dicobakannya kedengkian kepada Rasulullah. Maka turunlah ayat pada waktu itu 2 ayat sekaligus, surat Al-Falaq dengan surat An-Nas. Nah, setelah itu baru datang sahabat Ali bin Abi Thalib, datang Umar bin Khattab, datang Abu Bakar As-Siddiq. Ada apa ya Rasulullah? Itu di dalam sumur ada sesuatu yang digunakan orang sebagai peralatan sihir. Salah seorang sahabat turun ke sumur itu memeriksa. Ternyata memang ada benang 7 warna dengan gumpalan-gumpalan kain yang 11 gumpalan. Waktu gumpalan itu dibawa di hadapan Rasulullah, Rasulullah membaca 11 kali Qul a'udzu birabbil falaq. Setiap Rasulullah membaca 1 kali, terbuka 1 gulungan kain itu. 2 kali 2 gulungan, 3 gulungan, sampai 11. Ke 11 gulungan kertas itu dengan benang-benangnya terbuka. Nah, habislah ilmu sihir itu semuanya. Jadi sebagai pengajaran kepada kita untuk menangkis ilmu sihir itu, bacalah Qul a'udzu birabbil falaq dengan Qul a'udzu birabbin nas. Selain orang melancarkan sihir itu pada waktu subuh, juga pada waktu